Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita menunggu syuruk, mari kita diskusi sedikit ya Pak ya. Udhunul khair, dalam rangka mengisi kebaikan pendengaran kita. Semoga dengan kesempatan yang cukup singkat ini menambah satu hal baik buat kita dalam terutama membicarakan tentang ayat-ayat Quran. Mengawali pertemuan pagi ini di bulan yang mulia, nggak berasa Pak ya, udah seminggu kita puasa ya. Alhamdulillah. Ada satu ayat yang ingin kita bicarakan mumpung kita masih di kesempatan bulan Ramadan, dan saya rasa ayat ini hafal semua ketika datang Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ayat ini tepatnya di surat Al-Baqarah, nomor ayat yang ke-183. Tapi bukan ayat ini yang ingin kita bicarakan. Tapi berlanjut ayat ini sampai ke nomor 187. Ada sekitar kurang lebih 183, 184, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 5 ayat Allah membicarakan tentang puasa Ramadan. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Lalu ayat ini berlanjut, puasa itu kapan dan berapa bulan belum dibicarakan. Tapi ayat ini berlanjut, ayyamam ma'dudat. Ternyata puasa yang wajib itu hanyalah beberapa hari tertentu saja. Tapi lagi-lagi belum terjawab bulan mana dan berapa hari. Lalu ayat ini berlanjut, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Barulah di ayat ketiganya tegas dikatakan bahwa bulan Ramadanlah yang dikatakan puasa wajib oleh ayat 183, dan dipertegas faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa, tidak dalam kondisi sakit, juga tidak dalam kondisi musafir, juga tidak dalam keadaan berat menjalankannya, atau tidak sedang datang bulan, maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Nah, ayat yang ingin kita bicarakan yang selalu luput dari pembicaraan tepatnya adalah ayat yang ke-186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsudun. Kurang lebih ayat ini artinya begini Pak. Dan manakala hambaku bertanya kepadamu Muhammad. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasul. Ya Muhammad, kata ayat ini seakan-akan jika ada orang datang kepadamu menanyakan mengenaiku, kata Allah. Lanjut, fa inni qarib, maka sesungguhnya kata Allah, aku merupakan Tuhan qarib. Apa arti qarib Pak? Yang maha dekat. Maka ada istilah bahasa kita sahabat karib. Kenapa dibilang sahabat karib Pak? Karena dekat gitu ya. Dulu, sekarang nggak dengar lagi karib Pak, sekarang bestie sekarang Pak ya. Iya. Oke. Jadi jika hambaku
mengajukan pertanyaan kepadamu Muhammad mengenaiku, maka kata Allah, sebenarnya aku Tuhan yang begitu dekat. Kira-kira Pak, kita lanjutin ayat ini. Aku akan kabulkan permohonan hambaku jika dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia penuhi panggilanku, berimanlah kepadaku. Moga-moga dengan penjelasan ini mereka mendapatkan petunjuk. Kira-kira Pak, yuk kita jawab bareng-bareng. Ayat ini temanya tentang puasa atau tema tentang doa? Doa. 186. 187-nya dihalalkan bagimu malam-malam Ramadan. Udah Bapak langsung kebayang halal apa itu? Iya itu ya. Bahkan ayat ini lebih tegas lagi, dikatakan berikutnya, istrimu pakaian bagimu dan kamu juga pakaian buat istri-istrimu. Yang dimaksud halal itu langsung nyambung semua lah. Sekarang ingin kita jawab bareng-bareng Pak. Ada sekitar 43, 83, 84, ada sekitar 5 ayat tentang puasa. Tapi di tengah ayat puasa ada ayat tentang apa tadi? Doa. Yuk jawab bareng-bareng. Ada yang punya pendapat nggak? Apa yang Bapak ambil kesimpulan sementara? Kira-kira mengapa kok ada ayat tentang doa di tengah-tengah ayat pembicaraan tentang puasa? Jangan-jangan Ustaz ayat ini salah letak ya? Tidak mungkin ya. Kira-kira apa Pak kesimpulannya sementara? Pasti semua berpikir Ustaz, ada ayat tentang doa di tengah-tengah ayat puasa, seakan ada pesan tersembunyi bahwa Allah mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan betul bulan puasa, bulan Ramadan betul untuk memperbanyak tilawah, tepat bulan Ramadan untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Oh, kira ada pendapat ini. Oke. Jadi betul Ramadan bulan puasa, bulan sedekah, bulan tilawah, bulan segala kebaikan. Tapi satu yang sering terlupakan, bahwa kita terkadang abai untuk memperbanyak doa. Jadi ini Allah mengingatkan kita seakan-akan bahwa bulan Ramadan merupakan momen pas untuk memperbanyak doa. Maka diselipkanlah ayat doa di tengah-tengah ayat tentang puasa. Tapi Pak, menarik dia. Nggak tahu, semoga salah pendapat kita ya. Kalau saya kadang berpikir begini, waktu-waktu yang mustajab untuk doa, jika dicermati rata-rata waktu orang lalai Pak. Coba kita cek kapan waktu mustajab doa. Waktu Pak, bukan tempat ya. Misal contoh, ketika hujan turun, betul ya? Bapak pernah nggak kepikir doa ketika hujan turun? Jangan-jangan mobil belum masuk garasi. Jangan-jangan pikirannya jemuran belum diangkat. Jangan-jangan persiapan karena musim banjir. Jadi rata-rata waktu mustajab itu adalah waktu-waktu doa, tapi ternyata justru kebanyakan orang di situ bukan doa, tapi lalai. Kapan lagi Pak waktu mustajab doa? Apa Pak? Sepertiga akhir malam. Ya kayaknya bukan banyak doa orangnya Pak ya. Masih nyenyak gitu kan. Apalagi sekarang musim hujan lagi kan. Oke. Kapan lagi Ustaz? Ketika antara azan dan qomat ya Pak ya. Kayaknya kita bukan mikir doa dah. Apalagi subuh dan udah buru-buru. Jadi terutama ketika sedang puasa, banyak orang juga lalai berdoa. Kenapa Pak? Lagi-lagi karena apa itu? Kondisinya lapar itu Pak ya. Agak pagi dikit masih tidur.
nyambung habis sahur itu ya. Agak siang dikit udah mulai lemes. Agak nyore dikit bukan mikir doa Pak, mikirnya apa? Menunya apa ntar sore. Belum lagi ada undangan jadwal buka bersama. Jadi nggak kepikiran apa? Doa. Sampai-sampai bingung mau nyari takjil itu Pak. Apa Pak takjil? Takjil itu arti sebenarnya segeralah berbuka. Tapi kita takjil artinya kolak ya Pak ya. Jadi takjil artinya kolak sama gorengan sama lontong ya. Sampai ada candahan itu. Kurma itu sunnah tapi gorengan wajib. Gitu ya. Lihat. Jadi ada satu pesan tersembunyi, tersirat, diselipkan ayat doa di tengah ayat puasa. Ada isyarat seakan bahwa gunakan kesempatan puasa untuk memperbanyak apa tadi Pak? Doa. Oke. Lanjut. Saya rasa tidak asing Bapak dengar dengan satu istilah ketika bicara Al-Quran. Ada satu terminologi yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul atau sababun nuzul. Asbabun nuzul itu bahasa kitanya latar historikal di mana suatu ayat diwahyukan ke Rasul. Jadi saya ulang Pak. Jadi apa tadi asbabun nuzul? Latar histori, di mana dengan histori ini kemudian Quran diwahyukan kepada Rasulullah ayat tersebut. Namanya apa tadi Pak? Asbabun nuzul. Nah hari itu Rasulullah alaihi salatu wassalamu ala alih, hari itu beliau kedatangan orang sambil mengajukan satu pertanyaan. Jadi orang ini datang ke Rasul bertanya, dan sepertinya pertanyaan ini menarik. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, betul. Aba'idun Rabbuna fanunadihi am ba'idun fanunajih. Ya Rasulullah, Allah Tuhan kita itu jauh apa dekat? Jika Allah itu jauh, ya doaku bakal apa? Teriakan, kata dia. Sebaliknya jika Allah itu dekat, maka doaku bakal ku bisik-bisikkan. Nah inilah pertanyaan dari orang tadi diajukan ke siapa tadi Pak? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaan ini kemudian memicu mungkin bahasa kita ya Pak ya. Dengan pertanyaan inilah kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul ayat yang kita bicarakan ini, Al-Baqarah ayat 186. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, maka sesungguhnya aku Tuhan yang maha dekat. Jadi terjawab. Tadi dia nanya, kalau Allah jauh doaku teriakkan, kalau dekat doaku bisikkan. Ternyata Tuhannya maha dekat. Kalau Tuhannya maha dekat berarti doanya gimana Pak? Bisik-bisikkan. Tapi ada ayat lain bicara ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ketika kita doa kepadanya penuh rasa tadarru'. Apa bahasa kita Pak? Tadarru' itu Pak. Ada rasa harap, merendahkan diri. Ada rasa kita butuh dengan dia. Lalu kemudian wa khufyah, jangan terlalu kenceng-kenceng doanya, suaranya. Apalagi diteriakkan pakai tawa, bukan. Karena kita tidak meminta kepada Tuhan yang tuli. Jadi kalau begitu berarti doanya diteriakkan apa cukup pelan saja? Cukup pelan saja. Karena kita meminta kepada Tuhan yang maha apa tadi Pak? Maha dekat, lagi maha mendengar, lagi maha tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Oke, sekarang kami ajak kita diskusi sedikit Pak ya. Kita
olah pikir dikit ya, pagi-pagi ini nggak apa-apa lah. Ada seseorang namanya Hamid. Hamid ini punya teman di sekolahnya. Kebetulan temannya ini kepala sekolah. Namanya adalah Muhammad. Jadi si Hamid punya teman bukan kepala sekolah, tapi ketua kelas. Namanya siapa tadi Pak? Muhammad. Si Hamid ini bertanya, "Ya Muhammad." Iya. Ke siapa Pak tadi Muhammad tadi Pak? Ketua kelas. "Ya Muhammad, ketua kelas, tanyain dong ke Pak Guru, kapan ya kita ujian?" Jadi yang nanya siapa tadi Pak? Si Hamid, yang ditanya Muhammad, tapi Muhammad disuruh nanya ke Pak Guru, kapan kita ujian. Jadi, "Ya Muhammad, tanyain ke Pak Guru, kapan kita ujian tengah semester." Lalu kata Pak Gurunya Pak langsung jawab ke siapa ini? Hamid, apa langsung jawab lewat Muhammad? Lewat Muhammad. Apa kata Pak Guru? "Muhammad, ya, bilangin ke siapa? Ke Hamid, kita ujian tengah semester pekan depan." Kebayang ceritanya Pak? Oke. Jadi saya ulang nih ceritanya. Ketua kelas ditanya, "Ketua kelas ya, tanyain dong ke Pak Guru, kapan ujian tengah semester?" Kata Pak Guru, ketua kelas, "Bilangin ke siapa tadi? Ke Hamid, kalau ujian tengah semester di pekan depan." Lihat Pak, lihat. Pak Guru menjawab lewat siapa tadi? Ketua kelas. Kira-kira bisa nggak Pak Guru jawab langsung ke Hamid? Bisa. Kata Pak Guru, Hamid, ujian pekan depan ya." Gitu kan? Jadi si Mahmud, si ketua kelasnya apa? Dilewatin, diilangin. Kira-kira Pak, oke, kita pakai judul ada A ada B. Yang A tadi apa tadi? Yang A, Muhammad bilangin ke Hamid ujian pekan depan. Yang B, Pak Guru langsung bilang ke siapa tadi? Ke Hamid. Hamid ujian pekan depan. Si Muhammadnya apa? Dihilangkan. Kira-kira Pak, ini ayat A apa B? Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamar dan judi. Saya ulang. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamar dan judi, maka jawablah, khamar dan judi itu titik. Kira-kira ini apa B? A. Lihat, maka jawablah khamar itu bla 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 bla. Lagi, ayat lain lagi. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka nanya kepadamu Muhammad tentang haid. Jawablah Muhammad, haid itu adalah darah kotor. Apa B ini? A. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Qul. Apa arti qul Pak? Katakanlah Muhammad, bilangin Muhammad, jawab Muhammad, islahul lahum khair. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka nanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, hilal. Qul, apa arti Pak? Katakanlah, jawablah, bilanglah Muhammad. Mawaqitu linnasi wal hajj, patokan buat manusia untuk ibadah, terlebih lagi buat haji. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka nanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Qul, apa tadi Pak? Jawablah, katakanlah. Ini apa B? A. Jadi si Rasul dilibatkan untuk apa tadi? Nyampein jawab. Ini apa B? Jika mereka hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku,
Wa iza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, maka sesungguhnya aku dekat. Ada qul enggak, Pak? Katakanlah, ada enggak? Saya ulang lagi. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, enggak ada, Pak, katakanlah. Maka sesungguhnya aku dekat. Ini pakai apa, B? B. Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Kenapa giliran ayat ini kok pakai B, Pak? Langsung kata ibu. Biar apa, Bu? Kenapa nggak pakai A? Kenapa Rasulullah dihilangkan di sini? Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, nggak ada katakanlah, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Hikmahnya, kesannya seakan-akan Tuhan yang maha dekat ini tadi, kedekatan itu dia buktikan lewat redaksi ayat tanpa melibatkan Rasul untuk menjawab. Walaupun sebenarnya Rasul terlibat, tapi nggak ada kalimat kul. Biar apa, Ustaz? Biar kedekatan Allah bukan hanya lipstick, bukan hanya redaksi. Sampai-sampai dalam redaksi pun Allah hilangkan apa tadi, Pak? Katakanlah. Kan banyak orang bilang dekat gitu kan. Giliran ngirim proposal kasih ke satpam. Ada orang bilang dekat, diminta nomor WhatsApp, dikasih nomor second nomor, atau dikasih nomor asisten pribadinya. Ada orang dekat, giliran ditelepon susah. Jadi Allah memastikan kedekatannya lewat ayat ini. Pertama, dia katakan qarib, aku dekat. Kedua, Allah menggunakan redaksi dalam ayat ini, sesungguhnya aku dekat, bukan katakanlah aku dekat. Itu, Pak. Jadi untuk memastikan kalau dia benar-benar dekat. Oke, yang kedua, kita mikir lagi nih, diskusi lagi. Karena kalau serius amat nanti ngantuk ya, Pak ya. Karena habis makan tadi kayaknya. Bukan puasa. Kalau dibilang puasa, betul puasa. Tapi kan bukan karena laparnya kita ngantuk pagi ini. Karena apa, Pak? Kenyangnya, gitu kan? Lanjut. Sekarang kita diskusi lagi. Bapak pilih mana? A, doa dulu baru dikabulkan oleh Allah. B, dikabulkan dulu baru doa. Teori yang pas yang mana, Pak? A apa B? Apa tadi A? Doa dulu baru dikabulkan. Kalau B apa tadi? Dikabulkan dulu baru doa. Kira-kira Pak, yang nomor A sepakat ya? Sepakat. Kira-kira Pak, ada nggak Pak kenyataannya dikabulkan dulu baru doa? Ada nggak? Jangan doa deh, hidup kita aja sesama kita. Belumlah aksi, sudah di ACC dulu. Ada nggak teorinya kita dalam hidup sehari-hari? Ada ya Pak ya? Misal contoh, Bapak dirut nih, tapi bukan dirut yang sana. Kan ada dirut juga yang ketangkap kemarin kan? Bapak ini dirut nih, punya teman. Mana proposal? Sini saya ACC. Akan saya ACC. Mana proposalnya? Akan saya ACC. Lihat, proposal yang sudah ada apa belum? Kata Pak Dirut apa tadi? Saya ACC. Kira-kira Pak, sebagai panitia, semangat nggak besok nyusun proposal? Semangat lah. Orang belumlah bikin, Pak Dirut sudah bilang apa tadi? Di ACC kan? Oke. Coba Bapak dengarkan ayat ini. Ayat ini pakai apa? Pakai B. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan jika dia doa kepadaku. Apa B? Apa A tadi? Kayaknya kurang 2 piring makan ya. Aku kabulkan jika dia doa kepadaku. Apa B ini Pak? Atau C salah semua? Aku kabulkan jika dia doa kepadaku. Apa B?
B, Pak. Lihat, aku kabulkan. Baru apa? Doa kepada aku. Jadi Allah dulu kan apa ini? Kabul sebelum apa? Menarik, Pak. Tuhannya dekat, situasi sedang puasa. Lalu secara redaksi ayat ini nggak ada kalimat kul, katakanlah, untuk memastikan kedekatan. Keempat, Allah dulu kan kabul sebelum doa. Kira-kira apa misi keempat hal ini? Seakan-akan Allah memberi kabar gembira bahwa doa ini di bulan Ramadan niscaya kemungkinan besar dikabulkan, itu bisa dikatakan 99%. Ustaz, kok nggak 100? Terkadang, Pak, proposalnya udah dijanjiin di ACC, tapi nggak memenuhi standar, Pak. Kop surat nggak ada, gitu kan? Susunan panitia, siapa ketuanya, rekening ditransfer, nomor rekening pribadi. Kira-kira Pak Dirut siap nggak propnya, SCC ya? Enggak. Jadi ini koreksi buat kita bersama. Ini teori Allah tentang doa. Tapi sayang, selama ini kita selalu ngoreksi Allah apa ngoreksi kita? Coba lihat bahasa kita selama ini begini. Ya Allah, apa ya salah? Apa ya? Ya Allah, kok doaku belum? Bukan tidak. Kalau tidak mungkin ya nggak berani ngomong ya, Pak ya. Ya Allah, kok doaku belum dikabulkan? Jadi redaksi ini, Pak, dia ngoreksi Allah apa ngoreksi dirinya? Ngoreksi Allah. Seharusnya ganti, Pak. Ya Allah, ada apa denganku? Kok doaku? Jadi yang perlu koreksi kita, Pak. Ada apa dengan saya? Kalau Allah teorinya udah pas, udah rapi. Terkadang kita tidak punya alasan di hadapan Allah. Kita nggak punya alasan di hadapan Allah. Hajat kita belum Allah ijabah. Jadi yang kita koreksi siapa tadi, Pak? Diri kita. Oke. Ku penuhi panggilan hamba doa hambaku jika dia berdoa kepadaku. Nah, ayat ini berlanjut. Falyastajibuli. Ternyata, Pak, ada bintang kecil kata orang marketing. Apa, Pak, bintang kecil, Pak, orang marketing bilang? Syarat dan ketentuan berlaku. Falyastajibuli. Penuhi setiap panggilanku. Jadi kalau pengen cepat hajat kita, doa kita diijabah olehnya, cari muka di hadapan Allah. Caranya, Pak? Proaktif. Bahasa kita apa tadi bahasanya? Proaktif kita segenap panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera sholat, segera berwudu. Itu, Pak ya. Ada yang diperintahkan sebaik mungkin kita laksanakan. Apa yang dilarang secepat mungkin kita tinggalkan. Jangan giliran Allahu Akbar banyak entarnya, yang larangan sering dilanggar, giliran doa pengen cepat dikabulkan, khawatir cengin malaikat. Emang lu punya orang dalam? Paham, Pak, itu orang dalam sekarang? Ordal, gitu ya. Jadi apa tadi bahasanya? Proaktif, cari muka di hadapan Allah. Biar apa? Kita semakin punya alasan di hadapan Allah. Tuhan yang punya teori ini tadi, dia akan menerapkan teori itu kepada doa-doa kita. Jadi syarat pertamanya apa tadi, Pak? Proaktif. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku. Wal yu'minu bi, saya punya pemahaman pribadi, semoga ini salah. Yang dimaksud berimanlah kepadaku, karena ini konteksnya sedang bicara doa, maksudnya doamu dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Karena ini konteks doa.
Jadi maksudnya adalah setelah proaktif kita memenuhi panggilan Allah, yang kedua, setiap doa-doa kita ketika kita panjatkan kepada Allah, maka doa itu dengan penuh rasa apa tadi Pak? Keyakinan dan keimanan, bukan ada rasa ragunya. Kira-kira Pak, ada nggak Pak orang doa tapi ragu? Seperti apa Pak? Orang doa tapi ragu. Ya itu kok tadi itu Pak. Ingat Bu, Bunda, Pak, kalimat kok itu sudah masuk kategori apa? Ragu Pak. Ingat, kita hidup di dunia berproses. Boleh jadi doa kita sudah Allah ijabah, tapi untuk menuju betul-betul terwujud butuh apa tadi? Proses. Masa iya barulah masuk jadi TNI, doa pengen jadi jenderal, tahun depan jadi jenderal? Nggak bisa lah Pak, berproses dulu lah. Jadi apa dulu minimal? Ya lewat banyak tahapannya Pak ya. Dipromosikan, naik pangkat dulu, jadi kopral dulu, nggak tahu ada kopral nggak sekarang ya. Terus jadi apa lagi? Kolonel, baru nanti iya jadi berproses. Nah ketika kita keluar kalimat kok, jangan-jangan Pak, proses tadi sedang bergulir, gara-gara kok tadi itu akhirnya apa? Cancel Pak. Jadi jangan ada rasa ragu ketika kita berdoa memohon kepadanya. La'allahum yarsudun. Harapannya dengan penjelasan seperti ini mereka dapat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bahwasanya Allah benar-benar Tuhan yang Maha Dekat, ngerti betul bahwa Allah punya teori seperti ini, mereka ngerti betul bagaimana cara doa yang sebenarnya. Itu Pak ya. Oke. Pelajaran yang berikutnya dari ayat ini, jika tadi Bapak sepakat pakai model B, Rasul tidak dilibatkan untuk menjawab, dan ayat ini ceritanya doa, doa itu ibadah. Betul Pak ya? Doa itu ibadah. Bahwasanya di sini ulama tauhid mengambil satu kesimpulan, bahwa yang namanya ibadah, maaf Pak, jika kita bikin grafik piramid itu kan yang lancipnya di atas ya Pak ya. Kalau kita letakkan yang paling atas, ibadah apa Pak yang paling atas setelah tauhid? Doa yang paling inti. Ibadah paling inti apa Pak? Doa Pak. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa inti sari dari semua ibadah. Jika doa saja, bukan sholat Pak, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh, bukan macam-macam. Jika doa saja Allah bilang aku dekat, Nabi Muhammad tidak dilibatkan, bahwa seakan Allah menitip pesan lagi bahwa ibadah itu bukan lewat siapa-siapa, tapi ibadah itu terlebih lagi doa langsung kepada siapa? Pada Allah. Jadi jika ditanya Pak, Islam ini menganut aliran mana? Relasi hamba dengan Tuhannya, relasi langsung apa relasi perantara? Ayo, relasi dalam Islam, hamba dengan Tuhannya, relasi langsung apa relasi perantara mediator ke Tuhannya? Gimana Pak? Langsung apa pakai perantara? Langsung ya Pak ya? Iya, makanya ayatnya bilang berdoalah pada siapa? Ini menunjukkan apa tadi? Langsung. Jika hamba bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, jawablah apa langsung aku dekat? Langsung aku dekat. Jadi langsung apa perantara?
langsung. Nah, disinilah ajaran Islam, bahwa Islam membuat satu garis tegas bahwa hamba sama Tuhannya, apa-apa minta langsung ke Tuhannya, enggak pakai lewat apa? Perantara. Ustaz, emang ada orang pakai perantara? Hah? Banyak, Pak. Orang Islam apa non Islam, Ustaz? Dua-duanya, non Islam maupun orang Islam. Oke, Pak, pernah nggak Bapak kepo nanya ke orang Buddha, itu patung Buddha Tuhan kalian minta ke itu kan? Apa jawab mereka, Pak? Enggak, kata mereka, itu cuman guru spiritual. Kami meminta kepada siapa, kata mereka? Tuhan yang Maha Esa. Orang Hindu, Pak, orang Hindu. Mungkin saya pernah cerita di sini. Ada beberapa dosen kami cerita. Dia bagian dari Dewan Syariah Nasional. Di Bali sempat alot membuka bank syariah. Ada penolakan. Ya, dipersuasif, didiskusikan, ketemu jawabannya, Pak. Ternyata mereka tidak terima gara-gara orang Islam bilang kami nyembah berhala. Hindu Bali nggak terima mereka dibilang apa, Pak? Nyembah berhala. Kata mereka, itu cuman pertima, cuman mediator kok, kata mereka. Tetap, kata mereka, kami minta kepada Sang Hyang Widiwasa. Jadi kata mereka, minta ke siapa, Pak? Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi. Cuman itu patung pertima sebagai apa, Pak? Perantara. Gitu loh. Itu yang non Muslim. Yang Muslim ada nggak, Pak, yang minta ke Allah pakai perantara? Banyak. Giliran ditanya, apakah perantara itu yang ngasih permintaan? Enggak, kata mereka, kami minta kepada Allah. Tapi itu sebagai apa tadi? Perantara. Jadi banyak orang kayak gini, Pak. Nah, mari lewat pesan ayat ini di bulan Ramadan, mumpung kita lagi kuat-kuatnya iman, mumpung kita lagi semangat-semangatnya puasa, apa salahnya kita koreksi doa-doa kita? Ada baiknya kita koreksi ibadah-ibadah kita. Pokoknya minta langsung ke siapa tadi? Ke Allah. Kenapa kok langsung, Ustaz? Dia dekat. Kenapa langsung, Ustaz? Dia dengar. Kok langsung, Ustaz? Dia Maha tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Tuhan Maha dengar, Maha tahu yang terbetik dalam hati kita, lagi Maha dekat. Tuhan kayak gini, butuh perantara nggak? Nggak. Nggak, Pak. Nggak sama sekali. Gitu ya. Tiba-tiba mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, iya, emang nggak boleh tawasulan? Pak ya, tahu tawasul, Pak ya? Kan bunyi ayatnya itu ada, Ustaz, nyuruh tawasul. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Bagus. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari upaya. Wasilah. Moga-moga dengan wasilah ini kita bisa semakin dekat kepada Allah. Tuh, ayatnya nyuruh berwasilah, Ustaz. Katanya tadi harus langsung. Kok ayat di surah Al-Maidah ayat 60 apa 30 lupa saya. Kalau enggak 60 30 Al-Maidah. Ayat ini malah nyuruh, memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, cari upaya wasilah supaya bisa dekat kepada Allah. Loh, katanya langsung, Ustaz. Betul, sepakat. Kok ayat ini nyuruh wasilah, gimana Ustaz? Gitu ya. Begini. Jika kita perhatikan, Pak ya, tolong kita ingat selalu, seringkali kita gagal faham makna ayat. Justru salah dalam memahami, salah kaprah ketika ayat itu dipotong, tidak dibaca lengkap. Apa tadi, Pak, sering kesalahan kita ketika apa tadi? Ayat itu cuman diambil sepenggal tapi tidak dipahami utuh. Bisa contoh.
Uiddat lil kafirin. Neraka disiapkan buat siapa, Pak? Orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini, Pak? Ya, semua orang-orang kafir, Ustaz, non muslim. Betul nggak, Pak? Betul, nggak salah. Tapi ternyata ayat ini sedang bicara wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ayat ini ceritanya ada orang ragu akan kebenaran Quran yang dibawa oleh Rasul. Kata dia bukan firman Allah. Jadi ayat ini cerita tentang orang ragu dengan Quran. Lalu kata ayat ini, kalau begitu ya udah, bikinlah semisal Quran tandingannya. Terus dilanjutkan, kalau kamu nggak mampu dan tidak akan mampu, takutlah akan neraka yang disiapkan buat orang-orang kafir. Jadi siapa Pak orang kafir ini? Orang yang meragukan Quran. Jadi kita penting harus baca apa tuh? Lengkap. Konteksnya apa? Lihat Pak, ayat yang nyuruh tawassul wasilah tadi itu ada maksud kalau kita lengkapin ayatnya. Apa kata ayat ini? Wajahidu fi sabilih. Setelah Allah nyuruh bertawassul supaya dekat kepadanya, wajahidu, berjihadlah kamu di jalan Allah. Jadi yang dimaksud tawassul itu apa, Pak? Berjihad. Jadi saya ulang, yang dimaksud tawassul apa tadi? Berjihad. Dan betul Pak, jihad cepat nggak nyampe ke Allah? Cepat nggak? Ayo. Cepat Pak, apalagi langsung mati. Jika dia ikhlas lillahi ta'ala berjihad. Lalu dengan karena Rasul sempat nyengir Pak. Ada sahabat Nabi masuk Islam, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus setelah Islam, ya Rasulullah, apa yang kulakukan setelah ini? Berangkat jihad sono. Setelah itu dia langsung berangkat jihad. Dengar kabar Rasul dengar kabar orang baru masuk Islam ini apa tadi? Meninggal di jihad itu. Rasul nyengir Pak. Masuk surga tapi nggak pernah sholat. Masuk surga belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad cara paling cepat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ngebut di tengah tol, Pak. Ya. Itu cepat mati, bukan cepat dekat, ya. Oke, jadi bertawassul kepada Allah yaitu dengan berjihad. Apalagi Ustaz? Wasta'inu bis sabri was shalah. Pakai perantara apa, Pak? Sabar. Pakai apa lagi? Salat. Salat punya arti doa juga kan? Doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, mohon kepadanya, tawasul dengan asmaul husna. Ya Rahman, rahmatilah aku. Ya Razzaq, berilah aku rezeki. Ya Hadi, berilah aku hidayah. Ya Ghaffar, ampunilah aku. Menggunakan apa tadi, Pak? Asmaul husna. Bukan nyebut ulama yang ribuan tahun lalu sudah meninggal, bukan. Kalau gitu ceritanya, kita apa bedanya dengan kafir Quraisy tadi, Pak? Karena mereka juga menggunakan orang-orang soleh mereka sebagai perantara. Jadi gitu ya. Yuk, mulai spirit ayat ini kita ambil sebelum kita tutup. Pertama, jangan rasa bosan berdoa. Gunakan kesempatan puasa sebagai momen mustajab untuk memohon kepadanya. Dia Tuhan Maha Dekat, Dia Tuhan Maha segalanya. Dia mengabulkan jauh sebelum kita berdoa. Tapi syaratnya, penuhi panggilanku, proaktif dengannya, perintah laksanakan, larangan kita sebaik mungkin tinggalkan. Lalu kemudian Rasul nambahin, Pak, ada orang yang jalannya jauh, safar, punya alasan doanya untuk diijabah mungkin bahasa kita. Tapi ketika dia ngangkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai fasilitas hidup hari-harinya dari bersumber yang haram. Anna yustajab,
Bagaimana dia punya alasan, kata Nabi, di hadapan Allah doanya untuk diijabah. Yang ketiga, yang terakhir tadi kita ambil pelajaran ayat ini, pesan tauhid, bahwa hamba yang beriman benar-benar mengaplikasikan spirit tauhid, bukan hanya sekedar percaya Tuhannya Esa, bukan hanya sekedar rela mati demi membela Tuhan yang Maha Esa, bukan hanya sekedar dia tidak mau ditawar-tawar bahwa Tuhanku Maha Esa, tapi terbukti keesaan Allah baginya ketika dia tidak berdoa kepada selain Allah, apalagi lewat perantara selain Allah. Bolehlah mohon kepada Allah dengan perantara, tapi perantaranya adalah mewujudkan segala macam ibadah. Jadikan puasa sebagai perantara doa kita. Jadikan baca Quran sebagai perantara kita kepada Allah. Jadikan sedekah kita sebagai perantara. Jadikan infak, santunan anak yatim. Jadikan qiyamul lail. Jadikan duha. Jadikan tahajud. Jadikan tarawih. Ibadah ini perantara kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ingin bisa kita bicarakan. Monggo, mungkin ada yang mau nanya, diskusi, silahkan. Seperti biasa, syaratnya jangan sulit-sulit, Pak ya. Oke, monggo. Kok kayaknya serius amat pagi nih ya? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang ustadznya. Ya, bilang ada pernah dengar kajian. Lanjut. Pada kuliah subuh Ahad yang lalu, pertama itu kita juga membahas masalah mengenai doa ini, Ustaz. Lanjut. Nah, di dalam salah satu pembahasannya itu adalah doa itu ditolak oleh Allah kalau yang memohon doa itu tidak ngerti apa yang dia dimintakan. Lanjut. Ya mungkin banyak doa kan dalam bahasa Arab ya. Betul ya. Yang lebar berdoa tapi nggak ngerti dia apa yang itu yang salah satu. Lanjut. Yang kedua. Apabila di dalam tubuh orang yang berdoa itu ada makanan yang haram, Minuman haram. ya, Pasti. konsekuensinya itu adalah kalau ada makanan yang haram di dalam tubuh kita, itu 40 hari amal ibadah kita itu ditolak. Iya. Nah ini saya ingin bertanya Pak Ustaz, tapi ini sebenarnya masalahnya sudah menjadi polemik lah. Bagaimana kita ketahui di Indonesia ini ada dua organisasi keagamaan yang cukup besar ya, yang besar ya. Iya. Karena yang golongan satu itu menghalalkan tahlil di acara kematian. Yang kedua melarang karena bukan contoh Rasul. Iya. Ya saya tidak usah sebutkan lah. Iya. Alasannya ya. Iya betul. Bagaimana halnya kalau bid'ah, makanan yang dari perbuatan bid'ah itu Haram. Lalu doanya nggak dikabulkan, Ustaz, takutnya, gitu ya? Takutnya doanya nggak dikabulkan gara-gara makan haram. Betul. Lanjut. Nah, di golongan yang menghalalkan ini, ya dia mengadakan upacaranya kan tidak ada. Betul. Iya. Iya. Kan itu seolah-olah mengikuti tradisi umat Hindu. Karena acara itu dilakukannya oleh umat Hindu. Iya. Oke, bisa saya simpulkan. Jadi 3 pertanyaannya ya Pak ya. 3. 1 tadi iya. Nah jadi lupa saya ini. Doa ditolak karena nggak ngerti maknanya. Yang kedua, iya, makanan haram. Lalu didatangkan contoh tadi ya. Oke. 2 berarti. Itu saya dulu ya. Oke.
Iya, nanti tambah lagi yang ketiga ya. Oke, siap Pak. Makasih. Yang pertama Ustadz, benar tidak doa Allah tolak jika itu tidak mengerti maknanya, gitu Pak ya? Menarik ini. Sebelum saya jawab, sering muncul pertanyaan di sujud terakhir itu waktu yang mustajab nggak Pak untuk doa? Sujud terakhir kita sholat, waktu mustajab ya? Iya. Terus yang sering muncul pertanyaan, katanya Ustaz, oh nggak boleh pakai bahasa, nanti resikonya sholatnya batal. Tapi kan aku nggak bisa syarat. Pak, semua kita bisa berdoa. Bahkan doa itu kita hafal dan saya yakin kita faham maknanya. Jangan sepelekan Pak doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca itu di sujud terakhir. Yang tadi katanya aku nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Padahal ini hafal ya. Baca itu. Jangan sepelekan doa ini. Ini doa high class loh Pak. Doa high class. Adam pun ribuan tahun tobatnya baru keterima gara-gara baca ini apa? Baca doa. Jangan sepelekan doa itu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini doa serius Pak. Waktu mustajab, waktu dekat-dekatnya sedang sujud, lalu doa, ya Allah cicilanku belum lunas, sayang Pak. Sayang, karena cicilan lunas cukup dengan doa? Enggak Pak. Jadi berdoa, mintalah kita kepada Allah yang tidak terselesaikan kecuali dengan doa. Cicilan tadi selesai nggak pakai doa? Nggak selesai Pak. Baru selesai kapan? Bayar gitu. Ya Allah kapan rumah saya ini bisa tingkat 2 gitu. Doa gitu kan di sujud terakhir. Itu selesai nggak tingkat rumah itu dengan doa? Enggak. Jadi berdoa, mintalah kepada Allah di waktu mustajab, memohon sesuatu yang di waktu yang mahal ini, sesuatu yang tidak terselesaikan kecuali dengan doa. Husnul khotimah bisa nggak Pak pakai duit? Nggak bisa. Diringankan saat kita wafat bisa nggak pakai duit? Nggak bisa. Diberikan petunjuk jalan yang lurus bisa nggak pakai duit? Nggak bisa. Diistiqomahkan di atas hidayah bisa nggak pakai duit? Nggak. Maka kalau Bapak Bunda perhatikan doa-doa Nabi, termasuk doa-doa yang ada dalam Quran, rata-rata doa-doa Nabi atau doa-doa dalam Quran kita baca artinya, rata-rata doa itu menyangkut hal-hal yang tidak terselesaikan kecuali dengan doa. Minta petunjuk, husnul khotimah, diringankan saat sakaratul maut, dimasukkan ke dalam surga, dimaafkan kesalahan. Itu semua rata-rata konten doa Nabi atau doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Itu Pak ya. Nah, terlepas tahu benar atau tidaknya tadi katanya kalau nggak ngerti artinya maka doanya dikabulkan, saya belum pasti juga Pak ya. Tapi hemat saya begini, Allah saja dengan doanya semut aja ngerti, apalagi soal doa kita gitu loh. Ya. Tapi Ustaz itu kan Allahnya bukan kitanya Ustaz. Ya kan? Setidaknya dia sudah beribadah mengangkat tangan, mengangkat kepada Tuhan yang berhak untuk diminta. Dia minimal kalau katanya belum diterima, dia sedang apa ya Pak tadi? Beribadah kepada tempat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasa yang elegan adalah seyogyanya, seindahnya doa itu dia mengerti maknanya. Itu Pak yang pas mungkin ya. Tapi dia tetap tidak salah. Misal contoh, percuma nggak Pak kita ngaji tapi nggak ngerti artinya? Ayo, percuma nggak ngaji tapi nggak ngerti artinya? Enggak ya Pak ya? Kenapa enggak? Karena pahalanya bukan karena ngertinya, tapi per hurufnya ya, per hurufnya. Oh lanjut, saya rasa nggak ada Pak orang di dunia ini ulama kiai ngerti arti alif lam mim. Tahu nggak artinya? Yasin, Toha, tahu artinya Pak? Nggak ada yang tahu artinya. Percuma nggak kita bacanya?
Enggak, gitu kan? Jadi hemat kami ya yang pas adalah seyogyanya doa itu dipahami, dimengerti maknanya. Gitu Pak ya. Oke. Yang kedua, Ustadz bagaimana? Betul. Tadi sempat kita singgung doa sulit, bukan sulit ya. Allah tidak menemukan alasan. Seakan Allah tidak menemukan alasan. Orang ini doanya Allah kabulkan gara-gara makanannya haram, minumannya haram, yang dia gunakan pakaian, kacamata, sendok, rumah, AC, fasilitas hidup hari-harinya yang dia pakai ternyata bersumber dari yang haram. Maka orang ini di hadapan Allah tidak punya alasan doanya untuk dikabulkan. Jadi kita harus koreksi itu Pak ya. Jangan-jangan doa kita selama ini masih nyangkut gara-gara apa tuh? Gara-gara ini. Jadi kita harus bersihkan. Ustadz, bagaimana menyikapi perdebatan yang konon katanya jika tahlilan yang ada yang bilang haram karena bukan contoh Rasul, yang sana malah melakukannya. Nah, seandainya dia melakukan itu haram, lalu kemudian dia makan makanan haram, berarti doa mereka nggak dikabulin Ustadz, gitu ya? Ya. Yang perlu kita catat, dan ini saya agak menengah deh komentarnya, saya nggak mau berat sebelah. Bid'ah pernah dengar bid'ah ya Pak ya? Dan cukup populer di telinga kita. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat itu adalah neraka. Timur barat, utara selatan, mau ormas 1, ormas 2, celananya di atas maupun di bawah mata kaki, mau yang sarungan mau yang celana, sepakat Pak, Arab maupun non Arab, bid'ah itu haram. Maupun apapun ormasnya, semua sepakat bid'ah itu apa hukumnya? Haram. Cuma nih Pak, yang jadi perdebatannya ketika identifikasi. Pak, bahasa kita identifikasi apa? Analisa atau mengambil satu sampel, ini bid'ah atau bukan? Apakah ini kasus masuk bid'ah? Apakah kasus ini bukan bid'ah? Ini yang tersering terjadi perdebatan. Tapi dalam masalah hukum sepakat timur, barat, utara, selatan, khalaf maupun salaf, yang di bawah maupun di atas celananya sepakat bid'ah itu hukumnya apa tadi? Haram. Cuman yang sering terjadi perdebatan apa tadi? Identifikasi. Maksudnya mengambil sampel, ini bid'ah, oh ini bukan. Nah ini yang sering terjadi perdebatan, gitu ya. Jadi di hukumnya sepakat, tapi di kategori apa tadi, ta'yin, menunjukkan ini bid'ah atau bukan, di sini terjadi perdebatan. Nah, sehemat kami, semoga salah juga, gara-garanya adalah begini perbedaannya. Semua kita sepakat ibadah harus apa Pak? Diterima, harus yang kedua, nah ini yang kedua ini, yang sana bilang harus ngikutin Rasul, yang sini bilang sing penting tidak bernyelisihi. Beda kan? Ikhlas sepakat tadi, sepakat ikhlas. Yang sini bilang apa tadi? Harus ngikutin contoh, yang di sini selama tidak menyelisihi. Nah ini berbeda gitu kan. Nah terkait yang kasus ini tadi, untuk menengah itu yang dimaksud oleh Rasul haram itu yatabadar fi dzihni, yang langsung terlintas dalam benak kita adalah sesuatu yang haram memang caranya atau zatnya memang jelas-jelas sesuatu yang haram, bukan hal yang masih perdebatan. Karena ini di tengah, tapi nanti ketika tahap validasi masing-masing punya dalil lah untuk menguatkan pendapat masing-masing. Wallahu a'lam. Itu Pak ya. Oke, monggo Pak. Perantara. Iya. Dan temui dia. Wais ya. Perantara, betul. Gimana Ustadz ini? Katanya tadi relasi langsung. Iya. Ini bukan perantara, tapi minta didoakan.
Iya, jadi minta apa nih Pak? Minta didoakan. Ya, jadi itu boleh. Ya, bahkan sahabat sendiri pun ketika itu Rasul masih hidup mereka biasa seperti itu. Ja'uka, sahabat Nabi langsung melipir ke Nabi. Fastaghfarullah. Ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur Rasul. Ayat ini bilang mereka sahabat Nabi langsung melipir ke Rasul, minta supaya Rasul apa? Mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub juga begitu, dimintain oleh anak-anaknya supaya apa? Ya, doain kami ke Allah, semoga Allah mengampuni kami. Jadi kalau kasus yang seperti ini Uwais Al-Qarni itu boleh. Karena apa tadi Pak? Pertama, ada legitimasi dari Nabi. Itu pertama. Yang kedua, orangnya Uwais, gitu kan? Yang ketiga, bukan kita Uwaisnya sebagai mediator kita ke Allah, tapi lewat doanya si Uwais dia memohon kepada Allah untuk doanya buat si fulan yang namanya Umar bin Khattab. Itu boleh Pak ya. Yang nggak boleh itu apa? Nama seseorang ulama, kiai, seakan-akan nama dia jadi SOS gitu loh. Apa SOS Pak ya bahasa kita ya? Atau kayak zaman dulu kalau nelpon nggak bisa langsung keluar negeri, harus mencet apa dulu Pak? 001 ya Pak zaman dulu ya? Apa 008? Kan kita dulu ya udah lupa kayak Bapak mentang-mentang punya WhatsApp nih kayak. Zaman dulu kita nelpon itu kan ada sambungan lokal, ada interlokal, ada sambungan internasional. Kan nggak bisa langsung mencet nomornya, harus apa dulu Pak? 001, 008 gitu ya? Hah? Kalau internasional 00? Ya itulah pokoknya. Jadi apa? Operator. Jadi nggak bisa langsung ke sana telepon, harus pencet ini dulu kan? Yang nggak boleh tuh begini, yang nggak boleh begini. Seseorang orang soleh, terus sebelum doa kepada Allah, seakan-akan nama dia ini seperti apa tadi? 00 ini tadi. Kalau nggak mencet ini nggak nyambung. Itu yang nggak boleh. Apa? Kata Bapak? Wallahu a'lam. Oke. Monggo ada lagi silakan. Yang pojok sana ibu-ibu silakan Bu. Oh monggo silakan. Oh iya, ujibu, aku akan kabulkan da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa, iza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Terus pertanyaannya apa Bu? Iya. Ibu memahami lewat makna secara global. Kita memahami susunan redaksi. Jadi yang kita katakan duluan kabul baru doa terlihat dari susunan redaksi. Kalimat kabul Allah rilis lebih dulu sebelum doa. Itu maksudnya Bu. Oke. Dan itu ngaruh Pak. Misal contoh, ini benar nggak saya ngomong yang terhormat kepada para menteri, yang terhormat kepada presiden dan para wakil dan wakilnya, benar nggak kalimat ini? Dahulukan apa dulu yang pas? Presiden dulu, baru wakil, setelah wakil baru para menteri. Jadi susunan redaksi suatu kata itu tidak boleh diabaikan, karena rilisan kata-kata A ke B, B ke C itu pasti ada rencana dan ada maksud. Gitu Bu ya. Nah jadi pemahaman ayat ini, kenapa kita katakan duluan kabul baru doa, itu terlihat kalimat kabul Allah rilis lebih dulu sebelum apa tadi? Doa, gitu Bunda. Oke, cukup ya. Ada lagi silakan. Monggo Pak. Mau pulang juga nggak ada sarapan juga kan? Itu menurut saya ini merupakan satu jaminan. Jaminan tepat. Jaminan bahwa kamu akan saya jagakan. Tepat sekali. Tapi
Iya. Berbeda dengan berdoa dulu baru Dikabulkan. Jadi sebenarnya ini adalah memberikan kepastian kepada umat atau kepada hamba, kamu doa saya jawab, tapi tetap kamu harus berdoa. Iya, betul. Merupakan adab. Iya. Seakan-akan kebutuhan itu ada satu. Ya, makasih. Jadi Bapak mempertegas bahwa betul Ustadz, dan saya sepakat bahwa jaminan ini tetap harus ada aksi dalam wujud berdoa, dan bukan hanya berdoa saja lalu PD dapat jaminan. Tidak, kata ayat tadi penuhi syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan adalah doa mohon kepadaku, bukan lewat perantara. Ayat itu bilang mohon kepadaku. Lalu kemudian syarat yang ketiga apa tadi? Setelah doa mohon kepadaku, penuhi setiap panggilanku, beriman kepadaku, artinya doa dengan penuh rasa harap. Lalu syarat-syarat berikutnya banyak sekali, diantaranya minimal Rasul nyuruh kita perhatikan makanan kita, minuman kita, fasilitas hidup kita jangan bersumber dari yang haram. Jangan tergesa-gesa dengan muncul kalimat kata kok, itu Pak ya. Itu oke. Satu lagi mungkin, kalau nggak ada kita tutup. Oh silakan Pak. Kalau orang bersumpah ya Ustaz, sering mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, betul nggak itu sumpahnya? Nggak boleh Pak. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafar. Siapa orang sampai sumpah tapi yang dia bawa nama selain Allah, dua pilihannya. Kalau nggak kafir dia syirik. Nah ketika dia sumpah demi Allah, betul, tapi yang nggak pas yang mana Pak? Demi Rasul, dia telah membawa nama selain Allah, jadi dia telah kafir atau syirik. Tapi jangan bilang kafir loh, syirik, nggak boleh juga. Jadi maksudnya adalah ini koreksi buat kita bersama. Kalau sumpah ambil nama Allah, jangan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasul nggak boleh. Demi Allahnya betul, demi Rasulnya nggak boleh. Atau demi Allah, demi Jibril kan ada juga Pak kadang. Demi Allah, demi Jibril kan. Nah tapi kalau padamu negeri gimana Pak? Kami berjanji. Itu bukan sumpah, kami berjanji. Ya, sumpah setia itu bukan sumpah dalam artian mengagungkan. Dia menunjukkan bahwa kesetiaannya, gitu ya. Jadi yang nggak boleh itu membaca atau menyebut nama selain Allah ketika sumpah. Bawalah hanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tok, jangan ada tambahan. Kalau ini boleh nggak Pak? Demi Tuhan yang telah menurunkan hujan dari langit. Boleh nggak Pak? Boleh, karena Allah juga kan sebenarnya. Oke, monggo, ada Pak, silahkan. Cukup ya? Mungkin diskusi habis sholat nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.